Pati Cetawane Anatapindikasa Arame Atako Anyatara Dewata Abhikanta Yaratiya Abhikantawana Kewalakapang Cetawanang Obasetwa Yena Bhagavate Nupasangkami Upasangkami Twa Bhagavantang Abhiwadetwa Ekamantang Atasi Ekamantang Tidako Sadewata Bhagavantang Kataya Ajabasi Bahudewa Manusaja Manggalani Acintayung Aganggamana Sotanang Bruhim Manggalamutamang Asewana Cabalanang Panditanan Casewana Pujaja Pujaniyanang Etamanggalamutamang Patiru Padesawasoja Bubbeja Kata Punyata Atasamma Panidija Etamanggalamutamang Bahu Sajanca Sipanca Vinayoja Susikito Subhasita Jaya Waja Etamangalamutamang Mata Pitu Upadanang Putadara Sasanggaho Anakula Jagamanta Etamangalamutamang Danan Jatama Jariyaja Nyatakanan Jasanggaho Anawajani Kamani Etamangalamutamang Arati Wirati Papa Majapana Jasanyamo Apamado Jatamisu Etamangalamutamang Karawo Janiwatoja Santuti Jakatanyuta Kalena Dhamma Sawanang Etamangalamutamang Kanti Jaso Wajasata Samananan Jadasanang Kalena Dhamma Sakaja Etamangalamutamang Tapoja Brahmacarianja Arya Saja Nadasanang Nibbana Saji Kiriyaja Etamangalamutamang Buddha Salokadamehi Citang Yasanakampati Asokang Wirajang Kemang Etamangalamutamang Eta Disanikatwana Sabata Maparajita Sabata Sotika Canti Tante Sang Manggalamutamang. Demikianlah telah saya dengar pada suatu ketika Sang Bagawa berdiam di Jetawana,
Arama milik hartawan Anatapindika di dekat kota Sawati. Saat itulah sesosok dewa, ketika hari menjelang pagi, dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetawana, mengunjungi Sang Bagawa. Setelah datang, menghormat Sang Bagawa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah, ia memohon Sang Bagawa dengan syair berikut ini. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan, apa berkah utama itu? Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan menghormat yang patut dihormat. Itulah berkah utama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar. Itulah berkah utama. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela. Itulah berkah utama. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama. Memiliki rasa hormat, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Sabar, mudah dinasehati, mengunjungi para petapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, dan menembus 4 kebenaran mulia, dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, dan penuh damai. Itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Itulah berkah utama para dewa dan manusia. Kita buka halaman 38. Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Aham Sukito Homi Nituko Homi Awero Homi Abhyapacho Homi Aniko Homi Suki atanang pariharami Sabe sata sukita hontu Niduka hontu Awera hontu Abhyapacca hontu Anika hontu Suki atana pariharantu Sabhe sata dukkha pamuccantu Sabhe sata malata sampatito wikacantu Sabhe sata kamasaka kamadayada kamayoni kamabandhu kamapatisarana yang kamang karisanti kalyanang wa pabakang wa
tassa daya dabawisanti. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Sadu, sadu, sadu. Baik, setelah membacakan parita-parita suci dan Pali Wacana, sekarang marilah kita melakukan meditasi sejenak. Kita ambil posisi duduk yang paling nyaman, yang paling rileks. Kemudian kita tegakkan punggung kita, namun tidak tegang. Kita ambil nafas dalam-dalam, kita hembuskan secara perlahan. Sekali lagi, kita ambil nafas dalam-dalam, kita hembuskan secara perlahan. Sekarang marilah kita melakukan meditasi cinta kasih dengan senantiasa berucap dalam hati, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Terus kita lakukan hingga meditasi selesai. Meditasi kita lanjutkan.
Meditasi kita akhiri. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kami ucapkan selamat datang kepada Bante Medawiro di Dhammasala Wihara Samaki Wirya. Saat lagi kami mohon Bante untuk memberikan tuntunan Pancasila dan Tisarana. Untuk itu, marilah kita semua buka halaman 42, kita bacakan permohonan Lima Sila bersama-sama. Mayang Bante Tisaranena saha Pancasila niyacama Dutiyampi mayang Bante Tisaranena saha Pancasila niyacama Tatiyampi mayang Bante Tisaranena saha Pancasila niyacama Iya mahang wademitang wadeta. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana kemenang paripunnang. Amma Bante. Panatipata Wiramudnai sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adhinnadana Wiramudnai sikkhapadang samadhiyami. Adhinnadana
Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccaccara Weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Wimani panca sikkhapadane silena sugating yanti silena buka sampada silena niputing yanti tasama silang Visuddhaye. Amabante sadu sadu sadu. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan uraian dhamma yang akan disampaikan oleh Bante Medawiro dengan topik hidup bahagia sebagai upasaka dan upasika. Untuk itu marilah kita buka halaman 47, kita bacakan permohonan Dhamma Desana bersama-sama. Brahma Caloka Dipati Sahampati Kata Jalian Diwaran Ayacata Santi Dasata Paraja Kacatika Desetu Dhamma Anukampimang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etamanggala mutamanti. Mendengarkan dhamma di saat yang sesuai, itulah berkah utama. Pemimpin puja bakti, romo atau sesepuh, umat Wihara Sambagiriya yang saya hormati, Bapak Ibu dan sekalian, selamat pagi menjelang siang, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, ini pertama kali saya datang ke wihara ini. Ya, seperti tadi sudah diperkenalkan oleh pemimpin puja. Barangkali sudah mengenal nama saya. Jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri lebih lanjut. Nah, untuk itu
Saya mohon minta waktunya tidak lama, minta perhatiannya, ya duduk di sini dalam rangka untuk menambah pengetahuan, untuk melakukan kebajikan. Tidak lama, ya, hanya 5 menit lebih sedikit. 5 menit lebih sedikit, 1 jam kurang sedikit. Ya, ya semoga enggak lama. Ya mohon perhatiannya supaya bisa mendengarkan dengan baik. Supaya apa? Supaya memperoleh berkahnya. Ya, jadi manfaatnya bukan saya pribadi, tapi bagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, karena ini Dhamma. Jadi bukan menghormati Bante Medawiro, tapi menghormati Dhamma. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian tidak menghormati Dhamma, maka di masa akan datang Bapak Ibu akan sulit ketemu Dhamma lagi. Sulit ketemu ajaran kebenaran lagi. Kenapa? Karena sekarang saja Bapak Ibu tidak menghormati Dhamma. Tidak ada niat ingin memperhatikan Dhamma. Ya, jadi saya mohon sekali lagi, bukan menghormati saya, tetapi menghormati Dhamma itu sendiri. Ya, jadi siapapun yang khotbah, yang ceramah, apakah Bante, Samanera, atau Romo Ramani, ataupun hanya Dhamma Duta, itu tolong diperhatikan. Bukan menghormati orang yang membabarkan dhammanya, tetapi menghormati Dhamma itu sendiri. Ya, saya paham ya, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kalau suatu ketika nanti karena Bapak Ibu tidak memperhatikan, ya kemana-mana sambil buka HP dan sebagainya, maka suatu ketika kalau ada lagi terlahir sebagai manusia, ada Dhamma, walaupun di samping wihara rumahnya, itu tidak tertarik, tidak ada niat. Ya, karena dulunya tidak suka memperhatikan atau menghormati Dhamma. Ya. Ya baik, segera itu himbauan. Ya ini sebenarnya kewajiban saya untuk supaya Bapak Ibu memperoleh berkah kebajikan dari mendengarkan Dhamma itu sendiri. Pada kesempatan kali ini seperti judul yang sudah saya persiapkan, yaitu hidup bahagia sebagai rumah tangga atau upasaka upasika. Ya saya batasi karena kalau nggak dibatasi nanti terlalu luas. Ya. Di dalam Anggota Nikaya ketika anak Pindika bertemu dengan Sang Buddha di sana menjelaskan ada 4 hal yang sangat diinginkan oleh siapa saja di alam manusia ini, tetapi sangat jarang didapatkan, diperoleh. Apa yang 4 itu? Yang pertama, orang berharap memiliki kekayaan. Ada di sini yang nggak kepengen memiliki kekayaan, mau hidupnya miskin? Angkat tangan, mau hidupnya susah? Ada nggak? Ya, tidak ada. Kekayaan di sini dalam artian memperoleh harta. Jadi walaupun dalam artian hidupnya ditunjang oleh gaji sekalipun atau sebagai pengusaha, walaupun secara statistik mungkin bukan orang kaya dalam artian mungkin masuk majalah Forbes yang di dunia itu, tetapi artinya memperoleh materi. Ya. Jadi tentu orang tidak ingin hidupnya itu sulit memperoleh materi. Pasti ingin berharap memperoleh materi. Yang kedua, setelah orang memperoleh materi, kekayaan, orang juga berharap semoga memiliki nama baik, terkenal, termasyhur. Jadi terkenal di sini dalam artian yang baik ya, jangan terkenal yang nggak baik. Karena dulu ada guyonan
Oh enggak, katanya terkenal. Wah, jadi penjahat saja. Itu masuk berita di mana-mana terkenal. Ya itu terkenalnya enggak baik. Ya, dia di sini adalah terkenal dalam hal yang baik. Nah, yang kedua, setelah memperoleh kekayaan dan terkenal, yang ketiga itu berharap supaya usianya panjang. Bapak Ibu, siapa yang siap angkat tangan? Oh, Bante saya nggak mau memperpanjang. Ya, bersilakan kalau nggak mau. Tapi jangan bunuh diri ya. Ya, orang pasti berharap umurnya panjang. Tetapi umur panjang tidak cukup. Itu harus disertai dengan sehat. Bapak Ibu kalau umurnya panjang tapi nggak sehat, mau juga nggak? Sampai 60, 70, 80, sampai 100, tapi nggak sehat. Ya, jadi harus komplit. Umurnya panjang, juga sehat fisiknya. Dan tidak kalah pentingnya sehat secara mental. Ya, kalau mentalnya nggak sehat, ya bahaya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, setelah meninggal orang berharap terakhir dalam bahagia alam surga. Siapa yang nggak pengen 4 hal ini? Angkat tangan. Ya, menginginkan semua atau salah satu atau beberapa. Namun ini jarang didapat. Sangat jarang didapat. Kenapa? Tidak segampang itu. Ya, kalau cuma dengan berharap orang bisa, tidak ada yang hidupnya itu kesulitan. Nah, untuk menunjang hal ini, saya akan cerita ada kisah nyata. Ada di Tangerang itu ibu-ibu Bante dari Thailand. Saya tahu ini karena Bantenya itu cerita, ya. Saya susah, orang miskin artinya. Mohon Bante berikan saya 4 angka. Di sini ada enggak togel di sini? Ya, sepertinya di Tangerang ada karena ibu ini minta 4 angka. Ya, artinya mau pasang. Ya, kalau di luar negeri itu ada lotre, tapi itu kalau di Thailand seperti kan angkanya banyak, ya lebih dari 4. Nah, Bantenya ini pinter. Nah, akhirnya bukan dikasih angka untuk menembak togel atau lotre, tapi angka di sini adalah kebajikan. Nah, ini akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, untuk memperoleh 4 hal tadi, seseorang harus memiliki yang namanya keyakinan sadar. Keyakinan apa? Keyakinan kepada Wiratana. Memiliki keyakinan bahwa Sang Buddha itu adalah yang telah mencapai yang sempurna. Ya, seperti yang dibaca tadi ada Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Nah, itu dibaca, kemudian direnungkan. Meyakini itu. Karena kalau kita nggak meyakini itu, ya kita itu nanti tidak ada tahap lanjutnya. Karena keyakinan sudah nggak ada. Bagaimana untuk tahap berikutnya? Ya, setelah memiliki keyakinan itu, yang kedua itu harus memiliki yang namanya moralitas. Jadi setelah memiliki keyakinan kepada ajaran Sang Buddha, kepada Sang Buddha, ajaran dan kepada Sangha, ya Arya Sangha, lantas kita itu termotivasi, terinspirasi. Mereka itu adalah termasuk Sang Buddha itu sudah mencapai kebahagiaan tertinggi dari praktik yang telah beliau temukan. Nah, kita ini harus juga mempraktikkan itu untuk bisa mencapai tahapan-tahapan itu, ya bertahap.
Ya, kalau bisa mencapai tingkat sucian, bagus. Kalau tidak, kita bertahap dari paling bawah. Ya, bertahap. Karena Bodhisattva sendiri kan nggak langsung. Sang Buddha sendiri ketika berjuang itu sangat lama. Ya, Sang Buddha Gautama itu dari 23 Buddha. Ya, Sang Buddha Gautama itu yang ke-24 dihitung setelah Sang Buddha di Tengkara ketika petapa Sumedha bertekad. Dia yang ke-24. Beliau ini yang paling singkat dalam menyempurnakan 10 paramita. Paling singkat. Yang lain ada 8, ada 16. Yang masa akan datang, Sang Buddha Meteya, ada 16 asankaya kappa. Sang Buddha Gautama itu 4 asankaya kappa dan 100.000 kappa. Saya sulit menggambarkan 4 asankaya kappa ini karena satu kappa saja, satu kappa itu lama sekali. Ketika Bante, berapa lama satu kappa itu? Beliau bilang tidak bisa dihitung dengan satuan waktu, tahun. Bisakah diberikan perumpamaan? Bisa, kata beliau. Jadi diumpamakan, seandainya ada batu karang, yaitu tinggi lebarnya itu 1 yoyana. 1 yoyana itu ukuran dia kuno, kalau sekarang kurang lebih sekitar 16 kilo. Ya, kurang lebih antara itu. Karena waktu itu kebiasaan zaman Sang Buddha, ketika berjalan rombongan itu, Sang Buddha dengan bhikkhu sangga, 1 hari berjalan itu 1 yoyana. Jadi 16 kilo itu sekitar kurang lebih segitu. Antara 10 sampai 16 kurang lebih. Ya. Yang tinggi lebarnya ini ya seperti kubus gitu, ya sekitar 16 kilo itu. Kemudian ada orang setiap 1 abad, 1 tahun sekali datang menggosok batu karang itu dengan kain sutra, yaitu kain paling halus seperti itu, kualitas terbaik. Jadi anggap sehari dari pagi sampai nanti menjelang malam. Setiap 1 abad sekali itu rutin dilakukan setiap 1 abad. Lebih cepat batu karang itu habis terkikis ketimbang masa 1 kappa. Bisa nggak membayangkan? Saking sulitnya, ya. Jadi kappa itu sangat lama, ya. Jadi dari bumi ini terbentuk, atau terbentuk sampai nanti hancur itu 1 kappa. Dan itu kalau saya perhatikan, saya baca-baca supaya itu periodenya sepertinya nggak selalu sama. Karena setiap masa 1 kappa itu terbentuknya tata surya itu ada masa di mana tidak ada ajaran sama Sang Buddha sama sekali. Yaitu masa kegelapan namanya, masa kekosongan. Yang ada ya petapa biasa, tetapi tidak bisa mencapai tingkat kesucian. Ya, Pacceka Buddha juga nggak ada. Ya, jadi ada masa kekosongan nanti. Masa istimewa, karena paling banyak. Yang sebelum-sebelumnya ada yang cuma 2, ada yang cuma 1, ada yang tidak ada sama sekali sama Sang Buddha. Yang sekarang ini ada 5 sama Sang Buddha. Sang Buddha Gautama ini termasuk yang ke-4. Nah, jadi nanti itu sangat lama sekali proses. Nanti dhamma ini ketika dilupakan, itu saya tambah pendek. Sampai umur 10 tahun. Ya, 5 tahun perempuan sudah menikah. Ya, itu sudah nggak ada. Sila itu sudah nggak ada. Nanti lama-lama orang mulai sadar tentang perlunya berbuat baik, karena mau tambah pendek, mulai berbuat baik perlahan-lahan dari sila pertama bertahap, itu nanti akan naik bertahap sampai 100.000 tahun, kadang lebih. Ya, di masa lalu Raja Medatu itu usianya sangat panjang. Dewa Saka 36 kali berganti, beliau masih hidup sebagai manusia. Padahal alam Dewa Totingsa itu umurnya 36 juta tahun manusia. Dewa Saka itu lebih tinggi lagi usianya. Sampai 36 kali meninggal berganti, beliau masih hidup. Saking panjangnya. Namun, Sang Buddha itu akan muncul ketika umur manusia tidak lebih dari 100.000 tahun dan tidak kurang dari 100 tahun. Mengapa? Karena kalau terlalu panjang, orang
nggak meyakini, nggak percaya tentang Dhamma. Diajarkan ketidakkekalan, nyatanya mereka umurnya panjang. Ya, umur panjang begitu mereka semuanya berbuat baik. Paling rendah itu 5 sila. Tidak ada yang melanggar sila waktu itu. Ya, jadi sakitnya pun tidak ada. Sakit hanya karena usia tua. Nah, kalau tidak lebih rendah dari usia 100 tahun, karena kalau terlalu rendah dari usia 100 tahun, sila manusia itu tidak kuat untuk menopang. Ya, jadi Sambudha Gautama muncul di saat paling rendah, paling kritis. Saat usia manusia itu rata-rata 100 tahun. Nah, jadi kalau mau ketemu Dhamma lagi, 5 sila itu dasarnya. Ya. Kemudian menghormati Dhamma. Kalau nggak menghargai Dhamma, itu sulit ketemu. Walaupun terakhir zaman sekarang belum tentu lahir ketemu ajaran sama Sang Buddha. Ya. Jadi jangan dianggap sepele, Dhamma itu, ajaran Sang Buddha itu. Tidak gampang ketemu ajaran Sang Buddha. Nah, jadi ini sangat panjang sekali. Nah, oleh karena itu, karena Dhamma ini sangat lama sekali baru bisa muncul, maka tolong diperhatikan dengan baik. Ya, jadi tadi yang saya bahas tadi adalah yang pertama itu tentang moralitas itu, ya, memiliki keyakinan, kemudian memiliki moralitas. Nah, sekarang moralitas ini sebagai rumah tangga adalah 5 sila. Sila pertama sampai kelima tadi sudah dituntun dan dimohon. Ada mempraktikkan 5 sila ini. Yang pertama adalah mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Ini bertahap, ya, tidak bisa merta ujuk-ujuk. Ya, bertahap. Jadi dilatih, nanti tujuannya adalah untuk mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Kalau tidak ada panduan ini, ya, kemudian sering melanggar sila pertama itu, orang yang praktikkan sila saja masih ada kebenciannya, apalagi silanya ini nggak ada. Ya, siapa di sini yang nggak pernah marah, yang nggak bisa marah? Ada nggak? Walaupun cuma di pikiran. Ya. Nah, oleh karena itu perlu ada namanya ada rem. Ya. Jadi begitu kita ada rem, ada pagar itu, kalau suatu saat kita itu ya 14, kita akan sadar, oh ya, ini tidak boleh. Saya memperhatikan 5 sila. Dia ada rem. Ya. Jadi walaupun di pikiran sudah ada niat, tapi dia tidak sampai melakukan karena ada kesadaran. Nah, nanti dari penyadaran ini dia ada niat untuk memperbaiki bagaimana supaya tidak dilakukan. Nah, terus bertahap yang kedua itu tujuannya adalah untuk supaya penghidupan usaha yang benar. Jadi bukan hanya mencuri, itu luas sekali sebenarnya, termasuk tidak berjudi itu termasuk di sana, ya, secara luas. Memang kalau dibaca berjamaah, saya bertekad untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Jadi secara luas ini termasuk, ya, termasuk di sana. Nanti maksudnya ke dhamma yang lain, ya, tapi itu termasuk karena dia tujuannya adalah supaya punya penghidupan yang benar. Ya. Yang ketiga, memiliki kepuasan dalam artian kalau tidak menikah itu dia memiliki kepuasan bahwa dia itu memang lagi sendiri. Kalau menikah, dia memiliki kepuasan, kebahagiaan kalau sudah memiliki pasangan itu. Jadi jangan nanti berpikir saya kepengen 2, kepengen 3 dan seterusnya. Atau istri atau suami boleh 1 Bante, tapi yang lainnya gak bisa dihitung. Wah, jangan, ya, punya yang macam-macam. Nah, ini tujuannya apa? Supaya nanti memiliki kebahagiaan, kepuasan di sana. Tidak memiliki keserakahan. Sebenarnya tujuannya supaya memiliki kebahagiaan, kedamaian, keharmonisan bagi diri sendiri. Kalau ya keluarga ya bagi
dari keluarga itu, kalau di masyarakat ya buat masyarakat itu. Nah, yang keempat, tujuannya adalah supaya memiliki kejujuran. Jadi bukan hanya termasuk tidak berbohong, ini kata-kata yang tidak benar, termasuk kalau bergosip, bergunjing, memfitnah, berkata kasar, ya. Jadi kalau sampai nanti orang sudah gak jujur, ini sulit dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya, gak usah jauh-jauh. Kita sama teman, sama keluarga, kita suka berbohong. Suatu ketika kita bicara jujur, karena kita suka tidak jujur, suka berbohong, suka guyon. Orang nanti nganggap angin lalu. Pernah dengar nggak kejadian orang kebakaran rumahnya, ketika dia minta tolong, tidak ada yang bantu? Minta tolong ke tetangga, tolong kebakaran, ini ada api. Itu ada kejadian. Karena orang ini sebelumnya suka tidak jujur, suka guyon, suka berbohong. Ketika suatu saat ada masa-masa krusial, masa-masa kritis, dia bicara yang benar, apa adanya sesuai fakta, orang nggak mempercayai kata-katanya. Kalau sebagai pengusaha bisnis, wah sudah, karirnya itu nanti bisnisnya nggak bisa berkembang dengan baik. Siapa yang mempercayai rekan bisnis yang tidak jujur? Ya, walaupun itu keluarga sendiri. Ya, gak usah jauh-jauh, orang yang kita kenal sendiri, kalau nggak jujur, orang itu nggak percaya lagi. Ya, nah kemudian yang terakhir, tujuannya adalah supaya kita memiliki perhatian, memiliki keawasan. Makanya kenapa ini yang terakhir ini, nomor 5 ini tentang mabuk-mabukan, termasuk narkoba, karena kalau sampai dilanggar, sila pertama sampai 4 itu, salah satu atau beberapa atau semuanya, pasti dilanggar. Pernah nggak melihat orang mabuk? Atau pernah ngalami sendiri mungkin dulunya? Ya nggak usah ngomong di sini. Orang mabuk itu, saya pernah nanya, apa kamu alami ketika kamu sedang mabuk? Oh enak kayaknya. Jalan 1 langkah, rasanya udah 7 langkah di sana. Saya melihat orangnya sempoyongan, oh berarti sebenarnya berhayal. Ya. Jelas-jelas dia jalannya sempoyongan. Begitu saya tanya, dipikirannya dia jalan 1 langkah, perasaannya 7 langkah. Cerita yang lain, ada juga lihat orang jalan, dia ketawa. Temannya yang masih waras tanya, kenapa kamu ketawa? Itu orang kok kakinya empuk. Nah, jadi dia halusinasi. Dulu tahun 2003 ketika saya pernah nonton di acara di Metro TV, waktu itu baru mengudara, ya. Jadi awal-awal waktu itu nggak banyak sponsor, ya, kalau masih awal-awal. Acara waktu itu sebetulnya dari nasional geografik diambil, judulnya itu brain, otak, ya, tentang otak. Di situ dijelaskan dari sejak dalam kandungan masih dalam janin sampai nanti anak-anak remaja dan seterusnya sampai orang tua itu diteliti otaknya itu, ya, diperbesar pakai mikroskop. Kalau dilihat sekilas katanya sel-sel otak itu seperti tidak beraturan, seperti jala yang kusut, seperti ditumpuk. Begitu diperbesar, ternyata dia bagus sekali. Jadi mirip seperti keramik begini, disusun baik. Jadi ada persimpangan-persimpangan, dia persimpangannya rapi. Dia persimpangan-persimpangan itu ada memancarkan sinyal-sinyal listrik neuron itu. Ya, bagi yang pelajari biologi akan tahu ini. Jadi sel itu banyak sekali, miliaran, ya, selnya di otak kita ini. Nah, setiap sel-sel ini mempunyai fungsi masing-masing. Jadi nanti kalau bagian mata, ada nanti bagian sel-sel otaknya itu yang bekerja hanya khusus untuk mata. Kalau bagian telinga pendengaran nanti ada khusus. Nah, lalu diteliti ketika orang mabuk itu bagaimana kinerja otaknya itu. Nah, ketika orang mabuk dengan orang yang sadar, ya, waktu sadar dengan yang mabuk, sama objeknya anggap misalnya melihat suatu benda, anggap misalnya mobil jalan. Kalau kita begini, nanti dilihat yang aktif bagian sel saraf otak bagian mata itu
berapa getaran listriknya, sinyalnya itu. Lalu diteliti ke orang mabuk bagaimana? Ternyata orang mabuk itu bagian manapun, entah bagian telinganya, pendengaran, bagian mata yang dia melihat, itu ternyata sensornya itu yang dikirim tidak beraturan. Seharusnya secara normal gelombangnya anggap 10 kali, dia ngirimnya ratusan bisa ribuan kali. Sehingga yang penerima ini bingung mengartikannya. Makanya tadi ada perasaannya jalan 1 langkah kayak 7 langkah. Melihat orang kok kakinya 4. Ya, dia halusinasi. Jadi yang nangkap ini bingung karena sensornya berlebihan sinyalnya tuh. Nah, sama ada juga cerita. Untungnya ada yang temani. Melihat sungai itu, dia bilang, wah bagus sekali ini sungai. Apa? Ini ada jalan raya besar sekali, lurus katanya. Lurus jalannya. Untung dia ada yang temani. Kalau dia sendiri itu bahaya. Kalau dia jalan ke situ, karena di pikirannya itu dilihatnya itu jalan raya, dia pasti nyemplung mati. Ya, ini sebenarnya bahaya. Ya, jadi ini hati-hati ya bagi yang suka mabuk, narkoba, ini bisa diceritain. Ya bahayanya, sangat bahaya sekali. Dan orang yang suka melanggar sel kelima itu kesadarannya sangat lemah. Perhatian sangat lemah. Jadi tolong Bapak Ibu saudara sekalian, kalau punya keluarga atau teman atau siapa saja yang suka seperti itu, kalau kita menegur hati-hati. Kita salah ngomong, dia bisa emosi, kita bisa dibunuh. Pernah dengar tidak? Orang tua, ayahnya dibunuh oleh anaknya. Gara-gara menegur anaknya ini yang kelakuannya nggak baik. Pernah tidak ngalami, melihat, mendengar? Ada kejadian begitu. Ya, jadi hati-hati. Jadi kata-katanya harus dengan yang pas. Karena mereka ini sensitif sekali, gampang sekali emosi. Walaupun itu anak sendiri, hati-hati. Ya, ini sering kejadian. Nah, oleh karena itu, mumpung ini kita memahami bahayanya, mumpung kita ini mengerti tentang anak kita, keluarga kita, termasuk kita sendiri itu jangan sampai terjerat yang namanya pelanggaran sila kelima ini. Sekarang narkoba itu sudah di mana-mana, sampai ke daerah-daerah. Jadi saya takutnya nanti ada orang dikasih diam-diam. Karena sekarang minuman keras saja canggih sekali. Ketika dulu untungnya saya nggak mabuk waktu itu, karena saya perhatikan orang tahun baru minum itu 1 botol, sekira manis. Suatu ketika bapak saya minum tapi khusus kesehatan saja, botolnya sama. Beliau minumnya 1 teguk hanya untuk kesehatan, dan minum itu nggak sampai habis. Begitu saya lihat, loh, ini yang diminum kemarin mereka tahun baru, diam-diam saya ambil 1 teguk. Minumnya banyak-banyak, ternyata pahit, panas. Sampai saya mikir, wah rasanya kayak gini kok bisa 1 botol. Bagaimana minumnya saya pikir. Nah, gak tahu nih yang pernah coba nih. Ya, kalau ada yang manis, wah mungkin dicampur gula. Nah, teman saya ini cerita, oh, kamu mau bagaimana katanya? Saya bisa ngeracik katanya. Yang gak ada rasa katanya. Oh, kok bisa begitu? Ya efeknya cepat katanya. Makanya mungkin karena ada yang gak ada rasa, gak ada pahit apa itu, dia mabuknya kuat sekali. Makanya banyak orang kaya opasan itu meninggal, toh. Pernah dengar kan? Ya ada beritanya, orang pesta miras meninggal. Kan itu tadi, ya dicampur-campur macam-macam. Nah ini bahaya sekali. Nah ini jadi untuk yang tahapan yang 4 harapan yang pertama tadi, ini baru sampai sila. Jadi harus memiliki dasarnya, memiliki keyakinan, kemudian kedua sila. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki yang namanya kedermawanan. Jaga. Jadi ini bertahap. Kalau orang sudah memiliki keyakinan, banyak sering kewihara, memahami dhamma, kemudian dia mulai praktek bertahap, 5 sila. Syukur bagus kalau bisa hari persata itu melaksanakan 8 sila. Akan lebih baik lagi, meningkat.
Kemudian dia praktek lagi untuk bisa memiliki kedermawanan. Kedermawanan ini tidak selalu dalam artian kita berdana materi. Kita bisa berdana dengan tenaga kita, bisa berdana dengan keterampilan kita. Ya, Bapak Ibu punya keterampilan, misalnya bisa masak, misalnya saya ahli dalam mengajar, punya ilmu, itu bisa dibagikan. Misalnya ada bencana alam, itu bisa kita bantu. Bagi yang punya materi silakan. Oh, saya punya mobil, bisa dipinjami. Oh, saya ikut sukarelawan saja Bante. Ya, ikut gabung gotong royong. Oh, saya pintar masak Bante, ikut gabung di sana di dapur umum. Ya, jadi banyak sekali. Intinya sebenarnya kedermawanannya adalah untuk kita mengikis kepikiran. Ini sebenarnya kelihatannya sepele, tapi jangan dengan sepele. Hanya karena orang biasa berdana, biasa melepas, biasa suatu ketika terlahir di zaman Soma Sambuddha atau murid beliau, ketika mendengarkan Dhamma, itu akan gampang mencapai tingkat kesucian. Entah sotapana sampai arahat. Sebagai rumah tangga, tidak perlu jadi petapa. Kenapa? Dulu punya tanaman, dia terbiasa melepas. Terbiasa melepas, biasa dermawan, ikhlas, sehingga dia tidak memiliki kemelekatan. Sehingga dia gampang mencerap. Ya, jadi jangan bingung nanti kalau baca Dhammapada kata, baca sutta, kok gampang sekali ya. Semoga saya khotbah, ini langsung setapana, ini langsung sakadagami, ya, yang satunya anagami, satunya arahat, kok gampang sekali. Ya itu memang sudah waktunya. Ya, jadi bukan kujuk-kujuk, sekonyong-konyong. Kalau nggak ada sebab nggak mungkin. Ya, sama kalau kita menanam, anggap bibit mangga. Kalau nanam dari biji, itu bertahun-tahun. Tapi kalau langsung dari stek atau dari cangkokan, ada yang belum ditanam dia sudah berbuah duluan. Ya, pernah ngamati ya? Sama-sama mangga. Bedanya yang satu di stek atau di cangkok. Itu sama seperti itu. Ya, mereka itu betul dengar khotbah, saat itu juga langsung mencapai tingkat kesucian. Ya, ini prosesnya sangat lama sekali. Ya, jadi bukan berarti kita nggak bisa. Makanya kita memiliki keyakinan, termotivasi, inspirasi. Ya, seperti saat ini, mendengar seperti ini. Ya, makanya harus mendengar dengan perhatian. Kalau nggak mendengar nanti ketemu Dhamma, walaupun Sang Buddha sendiri yang khotbah, kalau kita nggak ada perhatian nggak mungkin mencapai tingkat kesucian. Walaupun Sang Buddha sendiri yang khotbah. Ya, itu harus dari kita sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, ini tujuan tertingginya memiliki kebijaksanaan. Nah, ini boleh, karena kita sudah ada dari awal itu memiliki yang namanya keyakinan, kemudian memiliki moralitas, kemudian kita ada kedermawanan. Yang terakhir ini akan mengikuti, karena kita praktik. Ya, itu akan mengikuti dengan sendirinya. Kalau itu tidak tercapai, sampai kita nanti teraminya tercukupi. Dan kita memiliki perhatian, memiliki keinginan mendengarkan Dhamma, mempraktikkan Dhamma. Walaupun ada sebabnya, kalau kita nggak ada keinginan itu sulit. Di zaman Sang Buddha ada suami istri, saking kayanya keluarga mereka ini, sampai-sampai orang tuanya nggak kepengen anak mereka ini hidupnya dipersulit. Jangan sampai susah, dimanja. Jadi biar aja murah-murah. Kekayaan mereka banyak sekali. Ya, kalau sekarang itu bisa triliunan, karena itu dalam bentuk emas. Nah, ternyata karena mereka suka hura-hura, suka mabuk dan sebagainya, kekayaan mereka ini baik dari pihak istri, baik orang tuanya karena sudah meninggal, baik dari suaminya, orang tuanya ini sama-sama kaya raya, digabung, uangnya habis, sampai jadi pengemis. Ketika Sang Buddha dan Bhante Ananda Bhikkhu Sangga itu pindah patah melihat orang itu, beliau tersenyum. Sang Buddha kalau tersenyum itu punya makna.
Ketika ditanya pada Ananda, kenapa Bante tersenyum? Yalah Ananda, suami istri itu katanya, yang pengemis itu. Seandainya dulu mereka itu waktu muda, mereka itu menggunakan kekayaan menjadi pengusaha, mereka akan jadi orang terkaya di kota ini, ya kota Swati. Kalau di usia setengah baya, mereka ini artinya diundur, kalau nggak waktu usia muda, setengah baya, 40-50-an, menjadi pengusaha, digunakan untuk usaha, dia akan jadi orang terkaya nomor 2 di kota ini. Atau melewatkan dua masa ini di masa terakhir, usia tua. Kalau mereka jadi pengusaha, akan jadi orang terkaya nomor 3 di kota ini. Dan seandainya di masa muda mereka ini menjadi biku, istrinya jadi bikuni, suaminya akan mencapai kesucian arahat, istrinya akan mencapai kesucian anagami. Kalau di masa setengah baya, usia paruh baya, menjadi petapa, menjadi biku, suaminya akan mencapai kesucian anagami, istrinya akan mencapai kesucian sakadagami. Kalau di masa tua, di masa tua, suaminya akan mencapai kesucian sakadagami, akan mencapai tingkat kesucian sotapana. Baik buah kebajikan secara duniawi ataupun kebajikan secara spiritual. Karena dilewatkan, mereka tidak bisa menikmati buah kebajikannya itu, udah lewat. Jadi berpikir nanti, wah Bante, saya ajak karena saya belum mendukung, hati-hati. Ini sudah contoh zaman Sang Buddha. Punya dia, bibitnya ada, karmanya ada, Sang Buddha ada. Itu di kota Swati. Tapi karena dia sendiri nggak ada niat dhamma, jasa kebajikannya yang dikumpulkan dari kehidupan lampau itu hilang begitu saja. Apakah dia hanya sebagai pengusaha, misalnya dia hanya aktif duniawi, atau sebagai spiritual, dua-duanya hilang. Jadi hati-hati, jangan berpikir, wah saya belum karmanya Bante kewihara, saya belum karmanya meditasi, saya belum karmanya berbuat baik, hati-hati. Ya, jangan sampai muncul pikiran seperti itu. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan cerita, minta waktu lagi kurang lebih sekitar 10 menit. Yang pertama, setelah memiliki keyakinan kemudian memiliki moralitas, kita memiliki keyakinan tentang kesucian dari Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, Arya Sangha itu. Ada kisah nyata, ini kejadian beberapa tahun yang lalu, di Sri Lanka. Ada rombongan tur. Semoga ada di sini ya. Kalau ada nanti tolong cerita saya. Siapa tahu ada bagian di sini, bagian turnya. Waktu itu di Sri Lanka itu ada kejadian istimewa yang sangat langka. Ketika mereka datang ke tempat itu ada stupa, muncul suatu peristiwa yang menggemparkan bagi mereka. Orang bilang itu keajaiban. Dari stupa itu memancar cahaya sampai ke atas langit. Sampai-sampai Bante Cetaguto. Ya boleh tanya beliau kalau ketemu. Kalau waktu itu juga ada Bante Panyawaro. Jadi ini terganti cerita. Jadi ada Bante Cetaguto. Beliau kan lama di sana pernah pendidikan puluhan tahun. Wah, kok bisa begini ya kata beliau. Belum pernah selama ini seperti ini kata beliau. Itu cahayanya benar-benar tembus ke langit. Terang, sangat terang. Dan itu yang melihat semua rombongan tur itu. Semua ngelihat. Nah setelah diteliti, ternyata salah satu dari rombongan ini, jadi nggak disebutkan namanya, ada yang berpikir begini, kalau di dunia ini ada orang suci, ada relik orang suci, tolong tunjukkan sesuatu. Dia berpikir begitu, bertekad. Sehingga muncullah sesuatu yang di luar nalar itu. Jadi cahaya itu benar-benar terang, nembus ke langit. Kemudian itu udah lama berlalu, kan saya tanya, kemarin waktu saya di Thailand, saya tanya Indigo, apakah relik Sang Buddha dan para arahat itu sama-sama memancarkan aura cahaya
ke angkasa, ke langit. Sama Sang Buddha itu bukan hanya memancarkan ke atas, ke angkasa, tapi juga melebar. Ya, karena jasa kebajikan beliau. Oh, berarti saya bilang yang dilihat oleh rombongan tur di Sri Lanka itu relik arahat. Ya, lihat gitu, dia langsung komentar luar biasa. Itu jasa kebajikan beliau katanya, jasa kebajikan arahat itu sendiri, sehingga bisa memungkinkan memiliki cahaya yang muncul begitu, walaupun yang melihat itu tidak memiliki kemampuan indigo. Ya, yang ada di situ aja yang melihat itu, semua bisa melihat. Dan juga katanya yang bertekad ini juga punya jasa kebajikan. Ya, ya memang saya bilang gak disebutkan siapa orangnya, hanya dibilang ada salah satu dari rombongan itu yang berpikir. Nah, jadi nanti kalau ketemu Bante Cittagoto nanti boleh ditanya. Rombongan turunnya kalau misalnya setelah ketemu mungkin itu Koguandra. Nah, tapi karena ini ada rombongan Bantenya di situ, boleh tanya nanti kalau ketemu Bante Cittagoto. Itu bagaimana Bante ceritanya? Karena kalau langsung mereka yang ngalami nanti ceritanya pasti beda. Ya, pasti lebih hidup lagi. Nah, kemudian yang kedua, sebagai penutup cerita kedua, ini berkaitan dengan kedermawanan, melepas perdana. Di Thailand itu ada seorang ibu diberi gelar Wisaka nomor 2, saking dermawannya. Waktu itu sudah sepuh, sudah tua. Ada bantainya bertanya, Bu, ibu kok aktif sekali, rajin sekali berbuat baik. Maksudnya kan kalau orang sudah usia tua itu kan istirahat, tidak banyak aktivitas. Tapi walaupun sudah usia tua, masih aktif datang ke wihara. Ibu ini menjawab dengan rasa sungkan. Sebelum saya menjawab, saya akan cerita Bante ketika saya waktu anak-anak, waktu kecil. Jadi kira-kira usia antara 5-10 tahun. Waktu itu mamanya mau pergi keluar kota. Ini pesan ke anaknya ini supaya mewakili mamanya ini untuk perdana Pindapata. Karena dia mamanya itu harus keluar kota dan bermalam. Nah, jadi ketika besoknya udah perdana selesai, nah ketika udah lama, mamanya ini mau meninggal, berpesan, nah tolong lanjutkan kebiasaan saya perdana ke Bhikkhu Sangga ketika ada yang Pindapata atau berbuat baik perdana. Anaknya ini mengiyakan. Ya, karena patuh kepada mamanya dan meninggal. Ternyata dia hanya mengiyakan tapi tidak melakukan sampai dia ini berusia kira-kira remaja, umur 18-19. Ya. Ya. Maaf, ini lagi sakit apa? Ya, duduknya supaya biasa saja ya. Ini mohon maaf karena kami para bhikkhu sebenarnya termasuk Dhamma Duta tidak boleh mengajarkan dhamma pada orang yang duduk merangkul lutut kecuali sakit. Ya. Ya. Mohon maaf ya. Itu ada di Peraturan Sekia. Sebenarnya termasuk Dhamma Duta, Romo Pandita Dhamma Duta. Itu termasuk. Kenapa? Karena yang kasihan itu sebenarnya orang yang tidak menghormati dhamma itu. Ya, jadi bukan menghormati saya tapi menghormati dhamma. Salah satunya itu. Ya, itu nggak boleh mengajarkan dhamma kepada orang yang duduk merangkul lutut kecuali orang itu memang sedang sakit. Lalu ketika dia udah remaja, dia sakit keras. Nah, saking gawatnya sakitnya ini, dia ini sampai pingsan, koma. Nah, di dalam komanya itu dia cerita seperti bermimpi. Mimpi, dia berada di suatu taman, ada pepohonan, banyak buah-buah. Dia melihat perempuan-perempuan semuanya cantik-cantik muda. Ya, anggap umur sekitar 17-an. Ya, semua cantik-cantik. Dia
dari sekian perempuan yang cantik-cantik itu, tanya, ada satu yang mirip mamanya. Cuma dia agak ragu. Bukankah mama saya meninggal, usianya tua, kenapa ini kok muda? Nah, ketika dia berpikir seperti itu, dia ragu. Perempuan yang dikiranya mamanya itu menghampiri. Iya benar, saya mama kamu, katanya. Ayo mari sini, kita sini, katanya. Panggil. Karena dia itu mamanya, dia nggak sungkan lagi. Jadi yang lain itu ada yang mamanya pengikutnya, yang lagi memanen buah-buahan macam-macam di sana, anggaplah apel, mangga, sebagainya. Dia nggak sungkan lagi karena itu punya mamanya, dia ingin mengambil. Jadi anggap mangga. Di keranjang misalnya kayak gini. Anggap ini mangga. Dia hanya bisa memegang, tapi nggak bisa ngambil. Misalnya satu lagi keranjang apel, dia bisa pegang tapi nggak bisa ngambil. Jadi pindah-pindah gitu udah nggak bisa. Mamanya tersenyum. Itu bukan punya kamu, punya kamu ada di sana di ruangan itu, katanya. Ketika dia datang ke situ, ada semacam ruangan kayak kamar begitu. Begitu dia lihat, dia kaget. Di sana ada nasi dalam piring itu, kemudian ada ikan kembung, ya, ikan kembungnya dari goreng begitu. Kemudian ada pisang separuh, satu biji pisang. Pisang itu katanya, dia ingat ketika melihat itu, ketika masa kecil disuruh mamanya mewakili berdana kepada Bante saat pindah patah. Pisang itu hanya satu, katanya. Tapi karena malam itu dia menyimpan tidak hati-hati, dia makan tikus. Lalu sebelum didanakan dia potong. Nah akhirnya dia sedih. Sedihnya kenapa? Mereka yang banyak berbuat baik akhirnya memperoleh berkah. Sedangkan saya katanya, karena berbuat baik cuma sekali itu toh, yang saya dapat cuma itu. Dia sedih. Sedihnya hanya dia karena baiknya cuma itu doang. Nah, di saat saya sedang mulai merenung begitu, lalu mamanya ngomong, tuh, kamu sendiri kan manfaat berbuat baik. Kamu masih berusia panjang. Mulai sekarang tolong lanjutkan kebajikan yang dulu mama pernah lakukan di alam manusia. Ya, jadi begitu dia selesai itu dia sadar, langsung tersadar dari alam manusia itu ternyata kamu sudah menyiapkan perlengkapan untuk pemakaman. Karena dia ini koma 2 hari 2 malam. Padahal tadi dia di alam itu cuma sebentar. Yaitu alam surga atau tingsa sebenarnya. Ya. Jadi luar biasa, ya. 1 hari 1 malam di sana, alam kita 100 tahun. Nah, karena itu semoga dengan cerita ini dari Dhamma ini Bapak Ibu dan sekalian termotivasi dan inspirasi untuk melakukan kebajikan. Memiliki keyakinan pada Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha, dan juga memiliki keyakinan untuk mempraktikkan ajaran beliau. Praktikkan 5 sila, syukur-syukur 8 sila pada hari tertentu pusata, dan juga praktikkan kedermawanan, melepas entah materi dengan tenaga atau keterampilan. Dan juga semoga buah kebajikan-kebajikan itu mengarahkan Bapak Ibu sekalian di masa akan datang juga memperoleh kebijaksanaan, mencapai buah-buah tingkat-tingkat kesucian. Sutapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk kita, semoga semua makhluk kita berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, masih dalam rangka tahun baru Imlek, ya. Selamat merayakan tahun baru Imlek. Semoga berkahnya menyertai Bapak Ibu semuanya. Ya. Kami ucapkan anumodana atas uraian Dhamma yang telah disampaikan oleh Bante Medawiro. Semoga membawa pencerahan bagi kita semua dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sadu, sadu, sadu. Baik, untuk selanjutnya
Marilah kita melakukan satu kebajikan lagi, yaitu dengan melakukan dana paramita. Ya, silakan kantong-kantongnya bisa diedarkan sambil kita menyanyikan lagu dana paramita bersama-sama. Marilah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kita diberkahi oleh Bapa Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Kami ucapkan anumodana atas dana paramita yang telah dipersembahkan. Sambil merangkapkan kedua tangan kita, marilah kita bersama-sama bertekad idang mi punyang nibanasa pacaya hutu. Semoga dengan kebajikan ini mengkondisikan kita untuk mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah pelimpahan jasa yang akan dipimpin oleh Bante Medawiro. Kami persilakan. Pelimpahan jasa aja ya. Gak pakai pemercikannya. Sekalian. Sama blessing juga, Bante. Ya mari, Romo Pandita, Bapak Ibu, saudara sekalian, setelah melakukan kebajikan-kebajikan pada hari ini ataupun kebajikan pada hari sebelumnya melalui pikiran, ucapan, perbuatan, diingat kebajikan-kebajikan itu, semoga dengan jasa kebajikan yang telah dilakukan sampai saat ini menjadi sebab untuk tercapai harapan-harapan luhurnya, cita-cita luhurnya. Apakah berupa kesehatan, kekuatan, umur panjang, banyak berkah, rezeki, kelancaran dalam karir usaha, kebermanfaatan dalam keluarga, dan semoga para leluhur, sanak keluarga yang telah meninggal khususnya, makhluk-makhluk yang diberikan karma dengan Bapak Ibu semuanya, Dewa Penjaga semuanya yang ada di sini, yang ada di rumah, atau dimanapun mereka berada, semoga juga turut berbahagia bersukacita atas kebajikan-kebajikan yang telah Bapak Ibu lakukan karena dikabarkan atas nama mereka. Ya, yang tuang airnya, baik yang tidak menuang air juga bertekad dalam pikiran masing-masing ya. Yata wariwaha pura paripurinti sakaran Dewa mewa itu dinangte tanang pakapati eci tanpa pitang tumhanggi pemewa semejatu sapi purintu sangkapa candu panaraso yathamat nuai joti raso yata sapi teo Janto sabarogo wima sato mate bawa tuang tuarayo suki dikayo ko bawa abila dan nasili sani cangwota pacayeno cataro dhamma wadanti ayo wano sukang Bhakna Jayanto Bodhiyamule Sakyanam Nandiwadano Ewang Tuang Wijayo Wohi Jaya Sujaya Manggale Apara Jita Palangke Sisi Patawi Pukare Abhiseke Sapaputanang Akapato Panodate Sunakatang Sumanggalang Supabatang Suhutitang Sukano Sumuhuto Cak Suyitang
Brahmacari supadakinang kaya kamang waca kamang padakinang padakinang manu kamang panidhite padakina padakina nikatawana labhantate padakini bhavato sabamanggalang rakanto sabadewata sababuddhanupawena sada soti bhavantu te bhavato sabamanggalang rakanto sabadewata sabadhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavato sabamanggalang rakanto sabadewata sabasangha bhavena sada soti bhavantu te. Satu, satu, satu. Selanjutnya, marilah kita memberikan penghormatan kepada Bante Medawiro dengan saya awali dengan kata Okasa, kemudian diikuti Wandami Bante bersama-sama, dilanjutkan dengan namaskara sebanyak 3 kali. Okasa Wandami Bante. Abhiwadhana silisane Jangudha Pacayano Cattaro Dhamma Wadanti Ayuwanno Sukhang Balang. Sadu, sadu, sadu. Tetap bersikap anjali karena Bante Medawiro berkenan untuk meninggalkan ruang Dhammasala. Selanjutnya saya sampaikan sedikit pengumuman. Minggu depan 18 Dhamma di sana akan diisi oleh Rama Jenjen. Kemudian hari Kamis, Minggu Kamis ini tanggal
Tanggal 15 ya. Tanggal 15 jam 6 malam ada pembacaan parita untuk 1 tahun meninggalnya Ibu Lau Bosan, mama dari Bapak Yusuf dan Bapak Johan. Ya, hari Kamis ini jam 6 malam, kemudian dilanjutkan dengan meditasi bersama jam 7 malamnya dibimbing oleh Samanera Abisarano. Ya, demikian pengumuman. Selanjutnya marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bacaan nama Karapata. Sama Sambuddho Bhagawan Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammo Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang mamami. Demikian puja bakti pada pagi hari ini kita akhiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.